Ini adalah hamba-hamba Allah yang nanti dituntut oleh Allah. Ya, kita akan dituntut pertanggungjawaban, ngurus anak, ngurus pesantren. Yang paling berat nanti kepala sekolah akan dituntut. Makanya jadi kepala sekolah tidak boleh banyak gaya, karena di akhirat bisa ngejungkel. Tentu yang terberat kiainya ya, karena kata guru saya, hati-hati, makin banyak santri di akhirat makin berat mempertanggungjawabkannya. Maaf ini. Bagaimana di sini, enak suasananya? Masya Allah. Syariatnya dulu pernah ada takdir di Swiss, Serlan, tugas untuk khutbah Idul Fitri, dan terinspirasi melihat keindahan alam. Lalu qadarullah, Allah menitipkan tanah ini dibagi dua. Kalau yang ini pribadi, ke sebelah sana adalah wakaf pesantren, karena nasihat dari guru tidak boleh tinggal di tempat wakaf. Jadi sebisa mungkin pakai fasilitas pribadi kalau untuk pribadi ya. Jadi kalau wakaf ya untuk umat, kalau untuk tempat tinggal harus punya sendiri. Allah lah pemilik segalanya. Indah tidak ini? Indah. Qadarullah pas kelihatannya di belakang sini. Kelihatan nggak, Pip? Ya alhamdulillah. Tidak usah jauh-jauh ke Swiss ya. Bapak Ibu yang baik, ke para komite, jadi memiliki anak itu harus benar-benar kita paham betul ya, mau dibawa kemana ini anak-anak kita ini. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa hidup di dunia ini hanya mampir. Jadi anak-anak itu tidak hanya akan hidup di dunia, dia akan hidup di dunia dengan batas waktu. Anak-anak kita belum tentu panjang umur juga, kita tidak tahu berapa umurnya. Kemudian anak-anak ini akan menjalani kehidupan yang lebih berat dari dunia, yaitu alam barzah. Mereka akan mengalaminya nanti. Nah, kita juga mengalami. Alam barzah itu akan dilalui oleh anak-anak kita. Dan yang kekal di akhirat. Pilihannya di kubur itu bahagia, penuh cahaya, atau dihimpit, tersiksa. Dan itu lama, lebih lama dari dunia, karena nunggu sampai kiamat. Lalu nanti di akhirat kekal itu. Anak-anak kita tuh bisa bahagia di sorga, atau na'udzubillah bisa hangus, terbakar, kulitnya copot, mendidih otaknya. Na'udzubillah. Ini harus kita pikirkan, karena ini adalah nyata. Ini adalah nyata. Ini terhalangi tidak oleh Pak Apip ya. Nah gitu. Jadi kalau mau duduk, lihat yang di belakangnya terhalangi atau tidak ya. Ini adalah nyata. Kita juga akan menghadapi itu. Jadi pendidikan anak tidak cukup hanya mempersiapkan anak sepertinya keren di dunia. Tidak cukup, tidak cukup. Apa artinya keren di dunia tapi hancur di kubur, direbus di akhirat? Maka orang tua yang baik itu, orang tua yang cerdas itu tidak hanya memikirkan anak waktu hidup di dunia, tapi kehidupan di alam barzah dan kehidupan nanti di akhirat nanti. Baru itu orang tua yang cerdas. Kalau orang tua hanya memikirkan bagaimana anak saya pendidikannya tinggi, punya harta, ini cetek sekali, cetek ya. Ini orang tua yang nggak mengerti dan kurang bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Kenapa jadi pada melotot beginian? Jadi kalau kita lihat anak itu ya, yang dilihat itu bukan ih lucu ih,
itu gak lama lucunya, ya enggak? Kita juga dulu agak lucu, ya kan? Sekarang jadi lucu sekali. Kalau lihat anak, bayangkan ini anak dikuburnya bagaimana? Dia bakal bahagia dikubur atau dihimpit, dililit ular. Kalau lihat anak, ini nanti di akhiratnya gimana? Apakah dia melolong-lolong, menjerit-jerit, yang tidak mungkin lagi keluar dari sana atau tidak? Itulah kalau sayang anak. Jadi tidak cukup kita memikirkan hidup dunia ini sebentar sajalah, gak lama. Ini juga bapak-bapak dulu kan SD ya, kalau tidak salah bapak SD ya. Sekarang kita pakai lagi seragam SD, akan lebih lucu hadirin. Tidak terasa sekarang udah 62 tahun. Tinggal setahun lagi 63, ya kan? Kalau merujuk usia Rasulullah 63, ya setahun lagi. Nah, kita pun akan mengalami nanti masa kematian, alam barzah. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Bahagia. Benar? Ya, yang jelas Bapak ingin anak Bapak gimana? Bahagia, ya kan? Bahagia di dunia, bahagia di kubur. Jangan dulu ke akhirat, lewat kubur dulu, di alam barzah. Lama itu, kalau kiamatnya masih lama ya di sana nanti lama. Dan bahagia di akhirat nanti. Apa kunci bahagia? Banyak uang? Mau dibawa kemana uang? Apakah punya gelar panjang pasti anak bahagia? Apakah populer pasti bahagia? Apakah cakep pasti bahagia? Apakah kalau banyak followersnya pasti bahagia? Apakah kalau punya jabatan tinggi pasti bahagia? Ya, tidak. Bahagia itu cuma dua saja kuncinya. Satu, iman. Dua, amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Di dunia hayatan thayyibah, bahagia tuh. Kehidupan yang baik. Gimana kehidupan yang baik? Kehidupan yang hatinya tuh oleh Allah ditenangkan dalam segala keadaan. Dalam senang, susah, ada, tiada, sehat, sakit, tapi bisa menyikapi dengan baik. Jadi tidak hanya dengan yang cocok, yang tidak cocok juga dia bisa menjalaninya dengan baik. Kemudian rezekinya cukup. Kehidupan yang baik itu bukan banyak uang, cukup. Dia perlu cukup, bukan ada, Pak. Ada juga kalau nggak cukup depresi ya. Kita tuh hidup bahagia tuh cukup ya. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu bahagia, itu begitu. Jadi Bapak nggak usah dan Ibu tidak usah menginginkan anak kaya raya. Tidak, orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Ya kaya lagi dasar pengen ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, cukup ini bahagia. Nah, lalu qad aflaha wa man aslama wa rizqo kafafan wa qanahullahu bima atah. Jadi hidupnya itu bahagia itu karena dia perlu dicukupi oleh Allah dan puas. Itu yang bikin bahagia. Banyak yang
dikasih tapi tidak dibuat puas oleh Allah. Jadi maling, koruptor itu kan orang yang disiksa dengan tidak puas dengan yang ada. Dan akhlaknya baik. Orang yang hayatan thayyibah itu akhlaknya baik karena bahagia itu dengan akhlakul karimah. Kuncinya cuma dua, man amila solihan, dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah di dunia, dan di akhirat mendapatkan lebih baik dari apa yang bisa dia lakukan di dunia. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau bapak ibu sayang anak, maka harus dilakukan ikhtiar supaya anak ini kuat imannya dan semua aktivitasnya jadi amal soleh. Halo, jelas tidak nih? Alhamdulillah, saya tidak menyangka secepat ini jelas ya. Demikianlah hadirin sedang serba salah ya. Nyebut nggak jelas, disangka blow on ya. Nyebut jelas udahan. Jadi kalau ibu bapak sayang anak, pikiran kita tuh dua, anak itu kuat iman dan amal solehnya melimpah, dah itu. Jadi kalau ibu bapak merasa kurang bahagia, kira-kira apa sebabnya? Jawab hadirin, kan udah jelas barusan kan? Jadi kalau ibu bapak merasa kurang bahagia, berarti artinya apa? Ibu bapak kurang iman dan kurang amal solehnya.